Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo pemirsa setia TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda, tentunya sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Lapak-lapak pedagang di Pasar Lekesi menjadi sasaran penyemprotan cairan desinfektan oleh tim penanganan COVID-19 bersama puluhan petugas dari 7 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Tim penanganan COVID-19 Kecamatan Soreang turun melakukan penyemprotan disinfektan di area Pasar Lekesi pada Selasa 23 Juni 2020. Tim kecamatan ini turun bersama puluhan petugas dari 7 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Soreang. Para lurah juga ikut turun mendampingi para anggotanya saat penyemprotan dilakukan. Sasaran penyemprotan sendiri adalah lapak-lapak pedagang yang ada di Pasar Lekesi, utamanya di lokasi bagian belakang pasar. Kegiatan penyemprotan ini dilakukan pada pukul 4 sore saat aktivitas mulai sepi. Sekretaris Camat Soreang, Yosep selaku ketua tim mengatakan, selain melakukan penyemprotan, juga menghimbau warga utamanya pedagang di pasar untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jadi hari ini kita tim kecamatan melakukan penyemprotan di Pasar Lekesi sebagaimana yang telah diagendakan. Lokasinya itu lapak-lapak yang ada di Pasar Lekesi ini, yang utamanya bagian belakang dekat tanggul. Kita melakukan penyemprotan desinfektan bersama dengan 30 orang tim penyemprotan yang ada di kecamatan. Yosep juga menambahkan bahwa aksi penyemprotan ini akan terus dilakukan bukan hanya di area pasar, namun di tempat-tempat keramaian lainnya yang sering menjadi titik berkumpulnya warga yang ada di wilayah Kecamatan Soreang. Tim ini juga bakal terus memberikan edukasi kepada warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, utamanya penggunaan masker secara rutin, rajin mencuci tangan, physical distancing, dan menghindari keramaian. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk memperbaiki perekonomian meski masih dalam kondisi pandemi, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH melakukan tatap muka bersama ratusan pelaku usaha yang ada di Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare terus bergerak bersama jajaran Forkopimda Kota Parepare dalam mencari pola yang tepat menyikapi setiap persoalan yang terjadi di tengah pandemi COVID-19, termasuk kepada pelaku dunia usaha di Kota Parepare agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH saat menghadiri tatap muka dengan para pelaku usaha di Kota Parepare di lapangan tenis indoor Rumah Jabatan Wali Kota pada Rabu 24 Juni 2020. Pertemuan yang dihadiri ratusan pelaku usaha tersebut digelar dengan protokol kesehatan. Wali Kota 2 periode ini dalam arahannya juga mengingatkan kepada para pelaku usaha dalam menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal, tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya. Kami tidak mau kita pada akhirnya jadi susah. Kami sesungguhnya menyayangi dan mencintai kalian sebagai bagian dari motor penggerak perekonomian Parepare. Silahkan berusaha, tapi kami titip harapan, kami titip amanah, kami titip integritas, tanggung jawab, tegakkan protokol kesehatan. Sementara itu, perwakilan pelaku usaha kafe dan restoran Haidar Abdullah sangat mengapresiasi Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH terkait kebijakan yang diberikan kepada pelaku dunia usaha di Kota Parepare dalam menjalankan usahanya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya mewakili seluruh pengusaha kafe yang ada di Kota Parepare mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota dengan pelonggaran dengan situasi di pandemi ini. Insya Allah Pak, kami dari pengusaha Parepare akan mematuhi seluruh aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah kota. Pertemuan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan dari para pelaku usaha tentang kesediaan mengikuti semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan dunia usaha di kota ini. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-74, Polres Parepare mengadakan pertandingan tenis meja antar fungsi di jajaran Polres Parepare. Berikut informasi selengkapnya.
Memperingati Hari Bayangkara yang ke-74, Polres Parepare mengadakan pertandingan tenis meja antar fungsi di jajaran Polres Parepare. Lomba tenis meja ini digelar di Baruga Pratista Polres Parepare dengan jumlah peserta 27 orang. Peringatan Hari Bayangkara yang ke-74 kali ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Polri masih fokus kepada pengamanan serta pencegahan penyebaran COVID-19. Sehingga meskipun di tengah pandemi COVID-19, lomba tenis meja ini tetap dijalankan sesuai dengan protap kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Lomba Ibtu Sukri Abdullah bahwa kegiatan lomba tenis meja ini salah satu sarana untuk meningkatkan solidaritas kebersamaan dan membangun tali silaturahmi antara personil Polres Parepare. Jadi kegiatan ini adalah rangkaian daripada peringatan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-4, yaitu pertandingan tenis meja internal Polres Parepare. Jadi pemainnya ini khusus dari anggota Polres Parepare. Ini pesertanya ada berapa? Untuk pendaftar ini untuk anggota sebanyak 27 orang. 27 orang. Itu ada berapa? Dari Satpum termasuk polsek-polsek jajaran Polres Parepare. Jadi harapannya dengan adanya pertandingan tenis meja dalam rangka HUT Parepare ini tetap kita karena sekarang ini lagi pandemi COVID, tapi tetap kita perhatikan protokol kesehatan menggunakan masker dalam pertandingan ini. Erwin TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Meski sempat diterpa isu yang tidak sedap, perjuangan dan kinerja para tim medis dan juga tim gugus COVID-19 diapresiasi oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Hal ini diungkapkan langsung pada saat rapat bersama Forkopimda. Upaya maksimal yang terus dilakukan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare dalam mengantisipasi penyebaran virus corona di kota ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, yang juga merupakan Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Parepare. Hal tersebut diungkapkan pada pertemuan Forum Forkopimda bersama sejumlah organisasi perangkat daerah di Gedung Baruga Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Rabu 24 Juni 2020. Menurutnya, kerja tim gugus tugas dalam penanganan COVID-19 di Kota Parepare cukup baik jika dibandingkan dengan daerah lain yang banyak muncul riak-riak atau kejadian insidentil yang bisa merusak jerih payah para tim kerja gugus tugas. Saya jujur berkata bahwa jika dibandingkan dengan daerah lain, begitu banyak riak-riak, begitu banyak kejadian insidentil yang rasa-rasanya bisa merusak jerih payah daripada kerja-kerja tim COVID ini sendiri. Tapi alhamdulillah di Parepare saya bisa mengatakan berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, Forkopimda dan jajarannya, dan semua jajaran dengan pendekatan struktural di jajaran pemerintah kota, kita harus apresiasi. Pada pertemuan tersebut juga dibahas persiapan-persiapan dalam menghadapi kehidupan tatanan hidup baru di Kota Parepare. Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, yakni Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Manajer PLN Kota Parepare menggelar konversi pers bersama awak media dan tokoh masyarakat terkait soal keluhan masyarakat tentang melonjaknya tagihan listrik dalam 2 bulan terakhir. Berikut liputan selengkapnya. Persoalan keluhan masyarakat terkait melonjaknya tagihan listrik dalam 2 bulan terakhir, PLN Parepare membantah melakukan subsidi silang terhadap golongan tertentu sehingga menyebabkan tagihan golongan lainnya membengkak. Hal tersebut diungkapkan manajer PLN UP3 Parepare Ambok Tuo yang menggelar konferensi pers bersama awak media dan tokoh masyarakat. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada cross subsidi atau subsidi silang. Selain itu, dalam konferensi tersebut, dirinya menjelaskan pemerintah sebelumnya memberikan listrik gratis untuk pelanggan rumah tangga 450 volt ampere dan diskon 50% untuk pelanggan 900 volt ampere bersubsidi dan akan diperpanjang hingga September 2020 nanti. Terkait dengan kelonjakan yang dirasakan oleh masyarakat, dirinya menjelaskan bahwa kenaikan tagihan listrik yang dialami pelanggan tersebut disebabkan oleh penggunaan harian yang meningkat.
Namun untuk menjelaskan lebih dekat kepada masyarakat, PLN sendiri menyediakan pos pengaduan untuk masyarakat. Soal isu ini Pak, soal keluhan sejumlah masyarakat terkait dengan tarif listrik yang masyarakat alami di masa pandemi. Iya, baik. Terkait dengan isu-isu kenaikan tarif listrik dan subsidi silang, kami tegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik sejak 2017. Demikian pula tidak ada subsidi silang. Yang ada adalah peningkatan pemakaian selama masa pandemi yang didorong oleh aktivitas bekerja dan belajar dari rumah plus Ramadan kemarin. Jadi itu. Terus untuk pihak PLN sendiri Pak, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, apa yang dilakukan PLN saat ini Pak? Kami membuka posko pengaduan di setiap unit layanan yang ada di Baru, Sidrap, Sopeng, dan Parepare. Jadi masing-masing unit itu ada posko pengaduan. Silakan masyarakat yang perlu berkonsultasi untuk datang ke posko tersebut. Untuk keluar masyarakat sendiri Pak terkait ini Pak, pembayaran tarif listrik Pak, apa sih yang sebenarnya yang terjadi Pak sebenarnya sehingga bisa terjadi seperti itu Pak? Ya itu murni didorong oleh peningkatan pemakaian Pak. Makanya jadi tarif tidak pernah naik sejak 2017, demikian pula subsidi silang tidak ada. Jadi itu didorong oleh aktivitas dari rumah, bekerja, belajar, terus Ramadan kemarin di bulan Mei dan Oke, Pak, untuk normalisasi sendiri Pak, untuk pencatatan meter itu Pak kapan Pak bisa dilakukan? Pencatatan meter kita lakukan normal itu sejak bulan April. Jadi yang April, Mei, dan Juni ini kita sudah normal kembali. Hanya satu kali kemarin kita metode pencatatan. Itu pada saat persiapan siaga COVID. Setelah semua APD kita lengkap, kita kembali mencatat dengan normal. Coba Pak. Namanya Pak? Ambotua. Manajer UP3 Pak. ULP3. UP3. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, selama kurang lebih 3 bulan pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Hal ini berdampak pada pendapatan seluruh sektor perekonomian termasuk hotel dan restoran yang hampir semuanya ditutup pemerintah. Progres pendapatan asli daerah atau PAD Kota Parepare memasuki triwulan kedua tahun 2020. Secara umum tidak jauh berbeda dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hanya saja dampak pandemi COVID-19 begitu terasa, khususnya di sektor usaha perhotelan, rumah makan dan restoran, hingga kontribusi dari hotel dan restoran menurun cukup signifikan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Parepare Jamaluddin Ahmad yang ditemui di ruangannya baru-baru ini. Itu sekitar 165 miliar 912 juta sekian ya. Nah, sampai akhir Mei kemarin ya, Mei itu realisasinya itu sudah sekitar 67 miliar 990 sekian juta ya. Jadi ada peningkatan terkait dengan itu. Nah, kalau untuk terkait dengan PAD yang kami kelola sendiri di Badan Keuangan itu sebenarnya yang sangat berpengaruh itu adalah pajak restoran, pajak hiburan dan hotel. Itu yang sangat berpengaruh terkait dengan pandemi Covid ini. Nah, periode yang sama tahun sebelumnya ya, dibanding tahun ini itu ada pengurangan pendapatan kita terkait dengan sektor yang 3 tadi itu sekitar 1,5 miliar kekurangannya terkait dengan, karena kita tahu kan selama pandemi ini untuk pajak restoran, rumah makan, hiburan dan hotel itu kan banyak yang tutup. Jadi kita tidak bisa dapat pajak dari situ karena pajaknya itu kan diambil dari konsumen yang membeli di hotel itu, yang di hotel atau di rumah makan atau hiburan ya. Jadi pajaknya itu bukan pajak yang kita ambil dari rumah makan, restoran, itu sebenarnya pajak yang kita ambil dari konsumen dalam hal ini ya, pengguna jasa ya. Ya, pengguna jasa. Jadi
pihak hotel, restoran itu cuma wajib pungut, ya, wajib pungut. Jadi itu yang kekurangan kami. Itu sampai April, Mei, Juni itu 1,5 miliar kekurangannya sampai dibanding tahun lalu. Jamaluddin Ahmad menambahkan, semenjak pemberlakuan tatanan new normal, sudah banyak hotel, hiburan, rumah makan dan restoran yang buka. Maka dari itu pihak BKD selalu memonitoring serta memaksimalkan penggunaan alat yang telah terpasang di masing-masing hotel, rumah makan dan restoran guna mencapai target PAD Kota Parepare tahun 2020, yakni sekitar 165 miliar lebih. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Sejak pelayanan pembuatan paspor dibuka kembali, jumlah pemohon paspor di Kanim Parepare menurun akibat dampak pandemi COVID-19 masih terlihat jelas hingga saat ini. Dampak pandemi COVID-19 masih terlihat jelas hingga saat ini. Seperti yang terlihat di kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare, sejak pelayanan pembuatan paspor dibuka kembali pada Senin 15 Juni kemarin, jumlah pemohon menurun. Bahkan tidak sampai dengan jumlah kuota yang ditetapkan pihak kantor imigrasi, yakni 50% dari jumlah pemohon di hari-hari sebelum COVID merebak di Indonesia. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare, Inyoman Arsila mengatakan, penurunan jumlah pemohon paspor di kantor imigrasi, khususnya Imigrasi Kelas 2 TPI Parepare, diakibatkan oleh COVID-19, di mana sejumlah negara masih memberlakukan pembatasan kunjungan. Jauh berkurang dari yang sebelumnya, sebelum kita tatanan normal baru ini, jadi pelayanan kita jauh sekali di bawah gitu. Inyoman Arsila menambahkan, saat ini masyarakat yang melakukan pengurusan paspor didominasi oleh pemohon yang ingin melakukan pengurusan dokumen lebih awal sebelum melakukan perjalanan ibadah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Saudara, Humas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Parepare, Imran Sulnas, resmi memasuki masa purna bakti. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Baru-baru ini, Humas PDAM Parepare Imran Sulnas memasuki masa purna bakti. Imran Sulnas dikenal sebagai sosok yang humanis. Wajar saja, kehumasan telah disandangkan kepadanya sejak pertama menginjakkan kaki di kantor perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Parepare tahun 1991 silam. Talenta di bidang kehumasan merupakan warisan dari sang ayah Sulaiman Nasir, mantan wartawan pada Harian Pedoman Rakyat dan Indonesia Post, yang juga diketahui merupakan ex-bagian humas pemerintah Kota Parepare. Jadi saya ini masuk di kantor PDAM tahun 1991, pertama saya menjabat sebagai staf pembukuan. Seiring berjalan waktu pada tahun 2013 banyak masyarakat meminta untuk agar segera ada kehumasan, karena selama ini di PDAM Kota Parepare tidak ada humas. Sejak itulah makanya aspirasi dari masyarakat ini, sehingga direksi pada masa itu melakukan perubahan struktur organisasi sesuai dengan untuk mengakomodir daripada permintaan sebagian masyarakat Kota Parepare. Dan pada tahun 2016 terbentuklah humas di PDAM, dan kebetulan pada saat itu saya lah yang dipercaya untuk menduduki jabatan itu, karena memang pada saat ini komposisi saya ini adalah merupakan latar belakang kehumasan, walaupun sebenarnya sarjana pendidikan saya adalah S1 ekonomi, namun kami terlalu banyak bergelut di bidang kehumasan mengingat orang tua kami juga adalah merupakan bagian daripada humas. Mungkin ada harapannya nih ke depan untuk PDAM, Pak? Saya kira di harapan saya, karena PDAM itu ada sistem yang sudah jalan, jadi siapapun orang yang ada di dalam duduk sebagai humas itu tetap akan berjalan sesuai dengan koridor yang ada, karena kenapa sistem yang mengatur, bukan orang yang menduduki itu. Saya kira itu. Selanjutnya, ungkapan Direktur PDAM Parepare yang ditemui baru-baru ini mengungkapkan sosok Imran Sulnas kepada tim TV Peduli. Hari ini salah satu karya kami pensiun pas 20 tahun, beliau adalah humas PDAM, dan jujur saya katakan kami kehilangan sosok beliau yang sangat interaktif, bisa menguasai nyaris semua permasalahan yang ada di PDAM.
baik data maupun proses sejarah. Nah, sehingga kepergian beliau setelah masa pensiun ini, ya saya mesti butuh orang yang minimal mendekati beliau. Sampai hari ini belum ada figurnya, tapi sementara mencari sosok yang tepat sehingga fungsi-fungsi pengumasan PDM itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kami. Karena mesti nih fungsi pengumasan ini harus bergerak lebih jauh dalam rangka men-share, membuka semua kegiatan-kegiatan PDM kepada publik. Karena PDM kali ini sifatnya open management, jadi manajemennya dibuka, sehingga masyarakat bisa melakukan otokritik kepada PDM, masyarakat bisa memberikan masukan kepada PDM seperti apa yang mesti terbaik dilakukan. Dan selama 6 bulan ini sudah coba kami lakukan dan alhamdulillah respon publik cukup positif dengan program tersebut. Dan tentu karena fungsi kehumasan berjalan dengan baik. Sekiranya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Irni Rusdin. Saya Johor Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.